We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Mas Batara, sawe Selamat. Rigadi Dewandoro. Nggih. Oke, seorang dancer dan koreografer. Oke, Mas, bisa ceritakan sedikit tentang tari Gama Gandrung, Mas Batara? Mengapa pernah dianggap masyarakat secara negatif? Silakan. Nggih. Terima kasih, Pak. Gama Gandrung sendiri sebenarnya adalah tari yang saya ciptakan tahun 2013. Pada awalnya memang untuk kompetisi. Jadi memang dulu tuh saya tuh kan nggak punya basic sama sekali untuk saya bukan dari asal orang Banyuwangi gitu kan, tapi saya menyukai kesenian gandrung Banyuwangi itu sejak kecil karena saya itu kan latihan dulu basicnya Jawa Timuran di Anjingan Jawa Timur Taman Mini. Nah, kemudian saya punya kesempatan 2013 itu untuk berkarya. Akhirnya saya memilih untuk membawa Gandrung Banyuwangi sebagai pijakan dalam berkaryanya. Waktu itu tari kreasi awalnya untuk perlombaan. Nah, kemudian kenapa Gama Gandrung? Gama di sini kan artinya perjalanan dan Gandrung ini adalah nama kesenian yang dibawa di sini. Nah, yang saya pengen utarakan di karya ini sebenarnya adalah tentang bagaimana kesenian gandrung itu bisa bertahan menjadi maskot kota Banyuwangi dan kita kenal sekarang gitu. Karena dulunya itu gandrung itu ditarikan oleh laki-laki pada masa penjajahan, kemudian akhirnya keseniannya hilang, kesenian gandrung lanang hilang dan kemudian digantikan oleh perempuan. Nah, mulai dari kesenian gandrung yang ditarikan oleh perempuan, di situ yang saya ketahui adalah ada stigma-stigma negatif terhadap kesenian ini, mulai dari adanya minuman keras di sana, terus habis itu stigma-stigma negatif bahwa penari gandrung jelek lah di masyarakat, artinya karena menari dengan laki-laki di atas panggung dan lain sebagainya, karena semalam suntuk juga dan lain sebagainya. Dan juga kesenian gandrung ini tuh sempat ibaratnya beradu dengan ormas di sana, maksudnya karena memang kesenian kan masih sangat bertolak belakang dengan agama gitu kan. Jadi ya banyaklah problematika di dalamnya yang akhirnya, tapi maksudnya seniman gandrung itu tetap bisa mempertahankan eksistensinya mereka sampai mereka akhirnya jadi maskot kota Banyuwangi. Nah, itu yang dibawa di karya Gama Gandrung. Bagaimana kegigihan dari seniman dari masa ke masanya bertahan sampai sekarang gitu. Akhirnya tahun 2014 saya menciptakan karya Gama Gandrung yang lebih panjang dengan durasi 1 jam untuk menceritakan secara keseluruhan gitu. Oh, tapi itu kisah personal atau hanya tari-tari biasa? Kalau sebenarnya yang saya ambil dari sini itu berdasarkan permasalahan yang saya alami juga sih Pak sebagai penari gitu kan. Karena maksudnya kita sebagai penari itu kan mengalami proses regenerasi dari ibu saya, dari saya, kemudian nanti ke anak saya mungkin atau ke nanti anak-anak didik saya yang akan meneruskan perjalanan tari. Itu sama halnya dengan perjalanan kesenian gandrung Banyuwangi yang diturunkan dari masa ke masa gitu sampai bertahan. Nah, saya juga kepinginnya bakat yang Tuhan kasih ini itu terus ditularkan dan dibagikan kepada teman-teman seperti apa yang dilakukan oleh penari gandrung. Jadi kita memang membawanya kisah kesenian gandrung tapi itu masih bisa relatable sama kehidupan manusia sekarang. Gitu. Oke. Wow. Mas, 3 rasa, 3 raga, 3 rama, 3 rasa itu project Anda. Ya. Juga untuk skripsi ya? Yap.
mengapa 3 menjadi angka menarik di dalam ini, Mas? Silakan. Iya. Jadi 3 ini sebenarnya saya tuh anak ketiga, Pak. Saya anak ketiga dan, kalau dulu masa-masa ketika saya masih sering Cowok semua? Laki semua? 3 cowok, 1 cewek, perempuan terakhir. Oke oke oke. Mhm. Jadi, ya saya anak ketiga, terus habis itu, saya kalau misalkan kompetisi itu, juga kan kalau misalnya di Indonesia sendiri kan kompetisi kan berkutat pada juara 1, 2, dan 3, 1, 2, dan 3, 1, 2, dan 3, dan saya juga anaknya memang senang berkompetisi gitu, Pak. Nah, sebenarnya 3 di sini tuh saya pengen membedah dari apa yang ditawarkan oleh konsep wiraga, wirama, dan wirasa. Di mana 3 konsep ini tuh yang selalu kita pegang untuk prinsip kepenarian di Indonesia gitu. Maksudnya kalau misalnya belajar tari di Indonesia pasti, yang selalu ditekankan adalah wiraga, wirama, wirasa gitu. Nah, di project ini itu saya pengennya mencoba untuk membedah 3 poin penting dalam wiraga itu apa, 3 poin penting dalam wirama itu apa, dan 3 poin penting dalam wirasa itu apa yang menjadi, menjadi bisa dibilang titik berangkat dari penari untuk bisa berkomunikasi di atas pentas dengan sebaik-baiknya, gitu, Pak. Wah, wah. Nah, bisa tahu apa itu raga, Mas? Ya. Nah, kalau dalam konsep Jawa sendiri yang saya kenal, yang saya tahu, wiraga, itu kayak semacam sesuatu yang lebih gitu. Kelebihan atau handal, kalau bisa dibilang tuh handal gitu. Wiraga, artinya kalau penari itu harus mampu memiliki tubuh yang handal dalam bergerak gitu. Kan kita ngomongin masalah raga, masalah fisik. Fisikalitas penari secara kelenturan, kekuatan, daya tahan tubuh yang selalu dipertimbangkan dalam kita mempresent sebuah pesan di atas panggung. Nah, memang kan kalau misalkan di tari itu kita sebutnya kayak semacam gerak berkesenian yang gerak berkesenian maksudnya kita menampilkan sesuatu dan pengen mendapatkan respon dari masyarakat yang nonton atau dari orang yang nonton gitu. Artinya kita berusaha untuk melakukan gerak yang lebih dari orang yang biasa lakukan. Dengan kemampuan fisik kita, dengan kelenturan yang lebih, dengan kekuatan atau daya tahan tubuh yang lebih untuk mempresent sesuatu. Begitu. Jadi semua yang berkaitan dengan wiraga adalah semua yang berkaitan dengan gandar, postur penari, terus yang bisa dilihat secara fisik dan bisa diukur. Gitu, Pak. Oh, lalu apa itu Rama? Mengapa Ya. Rama? Ya. Bukan tokoh wayang lain. Bukan. Kebetulan saya kemarin baru jadi Rama. Oh, oke. Silakan. Ya, jadi kalau wirama itu sesuatu yang lebih juga, irama dari sebuah irama. Nah, bagaimana seorang penari itu harus bisa secara musikalitas itu baik memahami gending, bisa membedakan frase-frase dari kalau di Jawa kan gending kalau misalkan karena kita dengerin musik apa yang kita dapatkan dari musik itu, bagaimana tubuh itu bisa merespon musik, bisa menginterpretasi musiknya apa dan kemudian digagaskan kepada tubuh kita gitu, disatukan ke dalam tubuh kita. Bagaimana penari itu bisa bermain dengan temponya, bermain dengan bukan hanya sekedar ngikutin ketukan 2, 3 tapi bisa menari di sela-sela ketukan dan itu masuk ke dalam taraf penari yang mungkin sudah arah musikalitasnya tinggi gitu. Jadi musikalitas penari di sini sangat dipentingkan sekali untuk menjadi bisa mempresent pesan yang baik di atas panggung gitu. Oh, wow. Mas, nah, untuk Anda sendiri apa itu rasa, Mas? Sudah menemukan itu, Mas? Silakan. Kalau dalam perjalanan kesenian saya nggak pernah berhenti untuk mencari, Pak. Saya nggak mau maksudnya men-stop diri saya untuk kayak sudah menemukan gitu. Saya nggak mau kehilangan rasa penasaran itu sih. Karena saya takut kalau kehilangan rasa penasaran nanti saya akan cepat untuk puas dan berhenti gitu. Kalau rasa sendiri bagi saya adalah sebuah kebatinan dalam diri seorang penari gitu. Kita bukan hanya berekspresi bahagia, tertawa atau menangis dan lain sebagainya di atas panggung, tetapi
kita membawa pengalaman yang begitu banyak dari latar belakang penari yang berbeda-beda gitu. Saya sendiri punya latar belakang yang berbeda dengan penari lainnya gitu. Itu yang bisa saya elaborasi untuk bisa menemukan kedalaman dari sebuah karya gitu. Kita menginterpretasi ulang apa yang dimaksudkan oleh koreografer. Kita membedah ulang bagaimana kita bisa tersentuh dengan karyanya, bagaimana kita bisa tersentuh dengan cara kita menari sendiri gitu. Jadi masalah kedalaman untuk bisa mempertanyakan ulang kepada penonton juga. Bagaimana Anda memperpadukan raga, rama, dan rasa? Ya. Sudah mencapai itu belum? Kalau bisa dibilang sudah mencapai, itu biarkan penonton yang menilai. Karena karya ini pun juga berusaha untuk melemparkan kembali kepada penonton bagaimana penonton melihat ke-9 penari yang akan tampil nanti melakukan proses wiraga, wirama, wirasanya dengan baik, atau apakah mereka bisa mengelaborasinya dengan pengalaman yang berbeda-beda, ataukah justru mereka failed atau gagal dalam mengelaborasi ketiganya gitu. Nah, kalau saya sendiri, saya mencoba untuk selalu mendalami wiraga dulu, prosesnya dari wiraga dulu, kemudian saya baru ke wirama, musikalitas. Ketika saya sudah berhasil untuk bernegosiasi dengan musik, menginterpretasi musik, saya baru bisa masuk ke dalam wilayah rasanya gitu. Karena kalau saya sendiri sebagai penari atau koreografer punya karakter yang rasa itu terbangun karena musikalitas gitu. Saya bisa tersentuh dengan cepat oleh musik yang memang pas dengan apa yang saya gerakan gitu. Jadi untuk menemukan kedalaman saya harus melewati 2 tahap sebelumnya secara berurutan. Ya, Mas. Nah, saya kembali ke pertanyaan awal. Tiga raga, 3 rama, 3 rasa ini apakah jadi satu atau maksudnya 3 raga ini kalau dibikin skripsi nih, 3 raga ini apakah satu raga dibagi 3 atau rama dibagi 3, rasa dibagi 3 atau bagaimana? Jelas saya kalau di dalam teknisnya. Ya, kalau secara teknis pertunjukan sebenarnya konsep triraga, trirama, trirasa, 3 raga, 3 rama, 3 rasa itu masing-masing bisa dibilang masing-masing pembahasan itu punya 3 section gitu. Jadi yang pertama di wiraga kita akan membahas tentang section postur tubuh. Kemudian di section kedua kita akan membahas, jadi kalau misalkan di ININ kita punya 9 section di karya ini gitu. Itu yang kemarin saya pikirkan juga, kan jadi 9 subtopik. Ya, kita jadi kayak punya 9 subtopik yang secara berurutan kita akan berusaha untuk explain atau menjelaskan tentang proses bagaimana penari ini mencapai titik komunikasi terbaiknya di atas pentas gitu. Supaya ketika koreografer atau penari yang nonton atau penonton awam yang nonton setidaknya mengerti atau mempertanyakan kembali ke dalam tubuhnya tentang apa yang mereka lihat gitu. Proses kepenarian yang mereka lihat di atas panggung. Karena saya juga memilih penarinya itu bermacam-macam. Ada yang memang berlatar belakang sering berkolaborasi dengan saya, ada yang baru pertama kali berkolaborasi dengan saya di karya ini, ada juga yang berat badannya di atas 80, ada juga yang berat badannya yang punya masalah insecure tinggi terhadap tubuhnya gitu. Ada yang bilang, oh saya jadi penari gendut dan lain sebagainya, saya jadi penari kurus dan lain sebagainya. Itu yang membuat permasalahan-permasalahan yang muncul di atas panggung buat mereka gitu. Ada ketidakpedean yang mereka iniin. Tapi saya pengen menunjukkan di sini bahwa ketika penari yang berbadan besar bertemu dengan koreografer yang baik, akan bisa membuat dirinya itu terlihat menjadi bintang sebenarnya. Begitu juga yang terjadi pada orang-orang yang memiliki insekuritas berbadan kurus, atau berbadan tinggi, atau berbadan pendek, dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal menemukan titik cocok dengan koreografernya gitu. Saya pun juga akan nggak tahu bahwa ini akan menjadi titik yang cocok buat mereka atau enggak. Saya juga masih bertanya-tanya. Tapi 9 subtopik itu misalnya raga itu, apakah dipilah Mas? Misalnya bentuk tubuh manusia kita pilih jadi 3 atau bagaimana?
Ya, jadi misalkan yang pertama itu kita membahas postur ke-9 penari gitu, masing-masing. Kemudian ketika masuk ke step 2-nya, kita membahas tentang kualitas kepenarian, bagaimana masing-masing penari itu bisa bertahan, punya endurance yang bagus, punya kelenturan punya kelenturan, punya, tingkat apa ya, kekuatan yang power yang bagus. Nah itu bisa bisa penonton yang menilai dari ke-9 penarinya gitu. Saya juga tidak akan di proses ini selama 10 hari proses ini, saya nggak akan memaksa mereka untuk mencapai titik gerak yang saya inginkan gitu, karena itu ada di section ke-8 7, 8, 9 gitu untuk, saya Rasa. bernegosiasi dengan mereka ya, masuk ke rasa. Tapi kalau di section 1, 2, 3, 4, 5 itu saya membiarkan penari untuk bisa, menginterpretasi sendiri. Mencoba untuk ya kayak semacam ujian juga sih buat mereka gitu di atas panggung. Oke, oke. Ada pengalaman pribadi yang menyebabkan Mas Batara menciptakan karya ini? Silakan. Iya, karena ini sih Pak, saya selalu ketika saya menonton sebuah pertunjukan tuh saya selalu bertanya-tanya ulang tentang, eee, ketubuhan seorang penari ketika dia sebenarnya bisa mencapai titik yang dia tuh punya kualitas teknik yang bagus gitu, tapi ketika bertemu sama satu koreografer yang hanya menginginkan dia untuk bergerak yang sederhana, mereka harus tetap mengeluarkan, maksudnya mereka mereka ya mengikuti apa yang koreografer inginkan gitu. Jadi kayak semacam kita udah, punya kualitas teknik yang sebenarnya jauh dari itu, tapi hanya diminta koreografer diminta segitu aja, dengan teknik yang lebih sederhana, ya kita juga harus bisa gitu. Nah, itu yang menjadi kesusahan juga bagi penari-penari yang memang punya kualitas teknik yang tinggi gitu. Ada juga yang memang, pertemuan-pertemuan ke kualitas penari yang belum mencapai taraf yang, ibaratnya udah mencapai taraf yang tinggi gitu, tapi dia harus bertemu dengan koreografer yang mau berusaha untuk memaksakan mereka untuk bisa mencapai titik yang koreografer inginkan. Nah, proses-prosesnya itu yang sering terjadi di dunia tari yang saya coba pertanyakan ulang di dalam diri saya gitu. Apakah saya ketika bertemu dengan koreografer yang ini bisa ya? Atau ketika saya berhadapan dengan siapa bisa ya gitu. Bagaimana tubuh saya bisa merespon keadaan-keadaan itu dengan cepat. Bagaimana tubuh saya sebagai seorang penari itu mampu melahirkan kecerdasan-kecerdasan ketika saya bertemu dengan orang-orang banyak gitu. Dan itu sudah terjawab? Apa masih dalam proses menjawab? Masih dalam proses menjawab. Oke. Terima kasih Mas Batara atas waktunya. Atas sharing. Sama-sama Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di Jogja. Sampai ketemu di Jogja Bapak. Oke, terima kasih.